Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Iya, apa kabar Bu Elva hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Iya, Eh, alhamdulillah ya. ya, Kalau baik, saya sangat senang kalau Bu Elva kondisinya sedang baik. oh iya, Bu Ros. Iya, Sore ini di mendung-mendung kayak gini, kita iya. berdua, saya boleh nggak kalau saya mau curhat gitu? Oh, Bu Elva, dengan senang Tentang hati permasalahan saya saya. akan mendengarkan permasalahan Ibu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Ibu Elva hadapi hari ini? Oh iya, begini ceritanya. Anak didik saya itu di dalam satu kelas itu, Ya, namanya juga ABG ya, jadi punya ya. permasalahan ini, rada rumit karena bukan masalah, akademik tapi masalah hati ya. Oh Jadi iya, ada anak itu yang emang dia ekonomi orang tuanya kurang kurang beruntung. iya, Terus kan dia merasa kalau dia itu sensitif gitu ya terhadap teman-temannya gitu. iya. Kemudian dia apa namanya jadi jarang sekolah karena Oh, teman-temannya juga apa namanya bingung mau hadapin dia. Nah dia ini jadinya sensi gitu ya ke sikap teman-temannya. oh, Padahal teman-temannya sendiri awalnya sih nggak masalah, nah gitu. iya, Tapi karena anak ini di keluarga yang penuh dengan kekurangan, termasuk kasih sayang orang tua, iya. jadi dia itu suka berpendapat sendiri gitu tentang teman-temannya gitu. Iya, jadi, karena minder ya, Ya, ada mempunyai rasa asumsi minder sendiri kepada teman-temannya. Kalau tuh. kira-kira kalau boleh tahu, pendapat yang seperti apa yang biasanya tuh siswa itu utarakan gitu? Jadi gini, kalau dia ada di kelompok temannya ini, Iya, dia itu suka menurut teman-temannya ya, iya, menurut teman-teman kelompoknya itu yang dia tuh kalau berlaku itu kayak seenaknya gitu. Kalau iya, dia kan nggak punya istilahnya. Kalau diterima di golongan mereka itu, jadi dia itu kayak gini ya, berlaku seenaknya sehingga teman-teman yang tadinya welcome ke dia, iya, jadi punya, "Loh kok lu begitu amat sih?" Gitu ya. Nah iya, nah di sini mereka bercerita ke saya gitu, "Ibu, gimana sih ngadepin dia?" Nah jadi saya tuh gini, namanya satu kelas nggak ada anak tiri, anak kandung ya, iya, semuanya sama ya, Bu, ya? semuanya sama ya. Iya, Tapi, bagaimana saya tuh bingung menghadapi yang ini, jadi, "Ah, aku mah," katanya gitu ya, eee nggak respect gitu sama dia. Habis begini, orang punya masalah semua, dia emang dia doang gitu ya. Ya iya, benar juga sih yang sebelah sini ngomong tuh. iya, Tapi yang sebelah sini bagaimana cara dia menanggapi. Nah jadi saya tuh bagaimana biar saya, kelompok dia, dengan dia ini baik gitu. iya, Jadi saya tidak sama-sama, Bu. terbawa ke golongan mana-mana gitu. Iya. Saya pengennya seperti itu. Benar sekali, Bu. Karena kan, di zaman sekarang ini juga ya, tentunya juga kita sebagai pendidik ya, tidak membeda-bedakan si A, si B, atau si C. Jadi Iya betul. pembicaraan Bu Elva bahwasanya siswa tersebut bisa dikatakan siswa yang bersikap otoriter ya, Bu, ya? Ya, mungkin karena perlakuan dia di rumah dia dapat seperti itu, jadi dia terapkan dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya itu nggak nyaman gitu dengan keadaan seperti itu, gitu. Tapi Iya, di lain pihak saya juga nggak mau kalau teman-temannya itu menunjukkan sikap ketidaknyamanannya itu, nanti anak ini akan down lagi gitu, yang iya, sendiri benar. itu. Gitu. Kemudian apa yang sudah Ibu Elva lakukan terkait permasalahan siswa yang bersikap otoriter kepada temannya?
Jadi, pertama saya pendekatan secara persuasif ya ke si anak yang tadi, Ya, bermasalah itu, ya, sampai dia itu saya tanya baik-baik, "Kamu kenapa sering nggak sekolah? ya, Kamu sering beralasan sakit," gitu ya. ya, Padahal saya tahu kalau kamu itu nggak sakit, coba ibu pengen ya, dengar dari kamu langsung, "Kamu sakit apa enggak?" "Enggak Bu, saya nggak sakit, cuman saya males aja ke sekolah karena ketemu teman-teman yang nggak respect ke saya katanya iya, gitu. Oh gitu, iya terus saya berkolaborasi dengan pihak sekolah sampai ke eh, pemimpin atau kepala sekolah karena anak ini udah sampai ke level putus asa. oh iya, Ya, sampai dia udah mencoba bunuh diri. pesimis ya Bu, ya Allah, iya, Iya, sampai pesimis dia ya Bu ke ya, mhm, sampai ke level udah percobaan bunuh diri sudah gitu. pernah dilakukan itu Bu? Iya, Sudah, sampai saya berkolaborasi dengan BK beberapa orang, kemudian, ke wakil kepala sekolah, hampir iya, semua wakil kepala sekolah, terutama kesiswaan, kurikulum, ke iya, humas itu saya libatkan untuk apa namanya, mencoba me apa, mengurai iya, permasalahan karena kan ini anak masih baru gede ya, jadi kan iya, susah untuk dikasih pengertiannya. iya, benar. Setelah eh, Ibu kan mencoba bunuh diri itu ya untuk siswa tersebut. Terus sudah Ibu tanyakan kenapa gitu atau permasalahan apa sehingga dia melakukan percobaan bunuh diri, Bu? Iya, saya sudah menanyakan dan saya tidak sendiri ditemenin oleh Iya, ahli atau pakar termasuk kan para psikolog ya kan BK-nya itu kan kebetulan ada 2 orang itu lulusan psikolog jadi saya ajak mereka bersama iya, kepala sekolah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari anak tersebut. Ternyata pertama yang dia lontarkan benar katanya saya dibully di kelas gitu ya. Nah itu kemudian kalau yang masalah lain kan masalah rumah tangga ya kita nggak itu, iya, cuman kita hanya menguatkan saja kalau masalah rumah tangga gitu ya. benar. Nah, terus terkait di sekolah, terus saya langsung tindak lanjut ke kelas. Saya ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian waktu dia nggak masuk, saya ngobrol ke teman-teman. Please dong, ibu mau cerita, mau nanya, tolong dijawab dengan jujur biar Iya, permasalahannya clear gitu ya. iya, Karena saya bilang jika antara kalian kedepannya kita nggak tahu permasalahan orang itu beda-beda, jalan benar, orang itu lain-lain. benar. Bisa nggak sih kalian untuk apa namanya menerima walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Iya, Intinya saya bilang ke mereka apa kita itu semua sama kalau dia berlaku seperti itu, mungkin dia punya masalah yang berat gitu ya ke anak-anak. iya, Nah, dengan saya apa namanya mengadakan pendekatan ke anak-anak kelas, apa namanya luar biasa, mereka mau mendengarkan saya dan mau berkolaborasi yang tadinya judes abis gitu, iya, jutek banget. iya, Setelah saya lakukan pendekatan ke anak-anak kelas itu, mereka juga ternyata apa namanya paham apa yang saya maksud dan mereka selama ini tidak tahu permasalahan yang terjadi. Dikira mereka hanya dibilang bully-bully gitu doang. Padahal mereka tidak merasa membuli gitu ya. Tapi iya, ternyata itu hanya sebagian kecil dari masalah yang dia hadapi gitu. iya, Nah, betul, Bu. maksud, mm, Kalau seperti itu, kan tadi juga Ibu Elpa sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah, terus orang juga tua. psikolog, orang tua, siswa yang bersangkutan. Kira-kira bagaimana Ibu, cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Elva? Iya, saya setelah saya bercerita panjang lebar ya ternyata iya saya bisa menemukan
keinginan saya itu yang selama ini udah saya lakukan, misalnya kayak kemarin saya bawa semua apa namanya pihak sekolah yang sekiranya bisa menyelesaikan masalah, kemudian Iya, duduk bareng dengan orang tua, benar. kemudian saya kurang dari saya tapi saya bawa ahlinya apa namanya yang orang psikolog untuk menggali lebih dalam permasalahan yang ada Iya, terhadap si anak tersebut sehingga eh, itu mungkin jalan keluar yang saya dapatkan karena inginnya saya itu eh, antara anak, orang tua, siswa, dia baik-baik aja dan saya pengen anak itu terutama dia lulus SMA ya. iya benar. Ya Karena itu yang penting buat saya, dia mau sampai lulus mendapatkan ijazah iya, SMA gitu ya ya. harapannya Ibu Elva ya Iya, terkait. gitu. Karena kalau udah lulus SMA nanti kan eh, terbuka dunia buat dia, menurut Iya, saya gitu. Jadi, mudah-mudahan nanti iya, juga kan, siapa tahu rezeki kan nggak ada yang tahu, ya Bu ya. iya, betul. Jadi kalau udah dia mengantongi sertifikat lulus SMA, Iya, yang aku pahami gitu ya, dia akan bisa melangkah eh, tergantung dia maunya melangkah kemana. Tapi intinya kewajiban kita sebagai seorang guru itu tuntas gitu ya. iya bagus Nah, sekali Bu ya. Elva. Jangan sampai dia putus di jalan gitu. Iya benar banget Bu Elva itu ya, harapannya untuk, siswanya tersebut, ya muridnya tersebut harapannya seperti itu. Kira-kira dalam menyelesaikan masalah Ibu tersebut dibutuhkan waktu berapa lama tuh Bu? Untuk penyelesaian masalah tersebut saya butuhkan waktu lebih kurang 3 minggu ya. tiga Iya, minggu karena anaknya itu cukup lama nggak sekolah sampai dia malu datang ke sekolah tapi saya jemput saya gini ibu aku malu datang gitu ya kan teman-teman udah pada nerima nih keberadaan iya, dia benar tapi banget. dianya sendiri yang malu belum siap dengan eh, lirikan mata orang gitu Iya, ya tapi kan tapi harapan ibunya tadi kan pengennya lulus ya. iya Iya, terus kan biar itu mhm, terus apa namanya dia sampai saya bilang gini, "Ya udah ntar kalau malu Ibu jemput," gitu ya. iya, Ibu Tapi Elva mhm, saya sangat jemput iya, gitu. Ibu Elva sangat bagus sekali ya, Terus mempunyai kan heeh, terus dia nggak mau, "Udah Ibu aku berangkat sendiri aja." "Oke nanti kalau begitu, kamu hubungi Ibu BK ya yang psikolog itu." Ibu BK-nya iya bilang, "Oh iya langsung ke ruangan saya ya Neng," gitu ya. Jadi iya dia nggak di tempat orang rame itu, dia iya, ngobrol dulu sama guru BK gitu. Nah benar, baru diantar ke kelas gitu. Nah mulai itulah sampai saat ini, alhamdulillah tadi hari guru apa namanya di kelas dia sudah bisa tertawa lebar teman-teman alhamdulillah, kelasnya saya saksikan di sela-sela kesibukan saya iya masuk kelas eh, dan mereka kompak satu kelas itu ternyata mereka itu udah kompak banget dengan usaha saya selama lebih kurang 3 minggu iya untuk menyatukan mereka lagi seperti dulu gitu ya pertemanan mereka semangat mereka iya mereka tadi saya lihat udah luar biasa usaha saya untuk menyatukan mereka untuk menarik anak itu ke sekolah sampai menyelesaikan lulus insya Allah iya, uh, amin, kayaknya apa namanya sudah terlihat gitu ya iya. titik terang dari permasalahan saya. Iya, alhamdulillah bagus sekali Bu Elva ya sudah mempunyai rasa kasih sayang terhadap muridnya, kemudian juga juga sudah bisa mengatasi masalahnya ya kan. Ternyata Bu Elva hebat sekali gitu ya. Jadi bisa mengatasi siswa yang begitu
hebatnya ya kalau di saya mah mungkin saya belum bisa mengatasi itu dengan berbagi ini Bu Elva, saya sangat menginspirasi Bu Elva dan mengapresiasikan tindakan Bu Elva ya. Saya sangat mendengar, senang sekali mendengar menemukan solusi, ternyata solusinya dari Bu Elva sendiri ya. Tadi sudah Alhamdulillah, iya. ya, sudah banyak melakukan pendekatan-pendekatan, ya Iya. dengan yang bersangkutan kepada orang tuanya, pada pihak sekolah, kepada aparatur ya, kepada psikolog ya. Jadi alhamdulillah Ibu juga bisa melakukan refleksi dari diri Ibu sendiri ternyata. Oke, terima kasih Kak Ros sudah Iya, apa namanya menemani aku iya, ngobrol hari ini. Tapi iya, ternyata keinginan saya itu seperti itu. Anak itu iya, bisa diterima lagi di teman-temannya kelas, iya, nyaman sehingga dia mau sekolah lagi sampai menyelesaikan tugasnya, belajar sampai akhir iya, tahun. Kemudian hubungannya dengan orang tua baik-baik saja, dengan iya. teman-temannya baik-baik saja. Mudah-mudahan titik terang itu udah mulai terlihat dan saya senang Amin. sekali. Sesuai harapan. Iya, Tanpa amin. ada yang tersakiti itu. Iya, amin. Luar biasa sekali Bu Erva ya, mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Mungkin sudah cukup ya Bu Elva ya. Ibu Iya, Elva Bu hebat Ros. sekali, luar biasa ya. Iya. Jadi tetap semangat terus ya Bu Elva ya. Ya, terima kasih Bu Ros sudah mendengarkan cerita saya yang panjang Iya, lebar. Iya, sama-sama ya Bu Elva ya. Mungkin iya. saya akhiri Bu Elva ya. Iya, boleh. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.